Halo semuanya, oke, mari kita bedah materi ini. Anggap aja ini semacam buku panduan atau game guide buat menaklukkan salah satu bos yang lumayan bikin pusing di matematika, operasi hitung campuran. Di bedah materi kali ini, kita bakal persenjatai diri kita dengan strategi-strategi jitu. Tujuannya, buat ngubah angka-angka yang tadinya kelihatan serem banget, jadi teka-teki yang rapi dan, jujur aja, ngasih kepuasan tersendiri pas berhasil kita pecahkan. Nah, buat pemanasan, coba deh bayangin hitungan ini. 8.327 dikurangi 5.178 ditambah 2.066. Kira-kira hasilnya berapa? Hayo, apakah Anda tipe yang langsung bablas ngerjain lurus aja dari kiri ke kanan? Atau jangan-jangan Anda udah ngerasa kalau ada jebakan tersembunyi nih di sini? Kalau masih ragu, tenang aja. Sebentar lagi, kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik urutan operasi hitung yang sebenarnya. Biar kita bisa beneran naik level dan menguasai permainan angka ini, ada 4 tahapan pasti yang bakal kita lewati. Pertama, aturan dasar bilangan cacah. Terus kedua, mengubah berbagai bentuk pecahan. Ketiga, menentukan nilai dan urutan. Dan pastinya yang terakhir, operasi hitung berbagai pecahan. Oke, langsung aja kita masuk ke fase pertama. Aturan dasar bilangan cacah. Sekarang, anggap saya ini pelatih Anda ya. Perhatikan baik-baik 4 aturan hierarki matematika ini, karena ini bakal jadi buku taktik kemenangan kita. Aturan nomor 1, tanda kurung itu penguasa mutlak, dia selalu menang. Apapun yang ada di dalam kurung wajib dieksekusi pertama kali. Nomor 2, operasi perkalian dan pembagian itu kastanya selalu lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Nah, aturan nomor 3, kalau perkalian dan pembagian lagi jejeran alias bersebelahan, posisinya itu setara, jadi tinggal dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Terus, aturan nomor 4, hal yang sama persis berlaku buat penjumlahan dan pengurangan. Kerjakan lurus dari kiri ke kanan. Jadi, poin krusialnya di sini, jangan pernah coba-coba melanggar hierarki suci ini, oke? Biar kebayang, mari kita lihat gimana aturan tadi bekerja di dunia nyata, jadi bukan cuma sekedar teori di atas kertas ujian. Coba kita bedah kasus masalah kertas ayah ini. Ceritanya, ayah beli 5 rim kertas nih, dan kita tahu, satu rim itu isinya 500 lembar. Terus, dipakai deh 256 lembar buat bikin laporan. Pertanyaannya, sisa kertasnya berapa? Secara logika aja nih, kita kan harus cari tahu dulu total kertas di awal ya nggak? Makanya, kita kalikan dulu 5 dengan 500 di dalam kurung imajiner kita, baru deh hasilnya dikurangin dengan 256. Perkalian menang dan harus jalan duluan sebelum pengurangan. Hasilnya, tersisa 2.244 lembar kertas. Semuanya jadi rapi dan benar-benar terstruktur kan? Sip, kita lanjut ke fase kedua, mengubah berbagai bentuk pecahan. Di fase inilah kita bakal ketemu sama para penyamar ulung di dunia matematika. Yang paling menarik di sini adalah gimana sebuah nilai yang sebenarnya persis sama bisa pakai kostum yang kelihatannya beda banget. Coba bayangin ya, ada pecahan 1/2, desimal 0,50 dan 50%. Tampilannya beda jauh kan? Tapi esensi nilainya 100% sama. Nah, kemampuan buat mengenali dan ngebongkar kostum angka-angka ini tuh bener-bener jadi kunci utama buat menangin level yang lebih tinggi. Terus apa sih rahasia dari ilmu penyamaran ini? Kuncinya ada di trik yang namanya manipulasi penyebut. Kedengarannya aja canggih padahal intinya gampang banget. Anda cuma perlu ngubah angka bagian bawah dari sebuah pecahan biar jadi kelipatan 10, 100, atau 1000. Gitu aja. Contohnya nih, kalau mau ngubah pecahan ke bentuk persen, Anda tinggal paksa aja angka penyebutnya jadi 100. Nah, begitu penyebutnya udah berubah, angka pembilang yang di atas tuh tinggal ngikutin dan menyesuaikan proporsinya. Dengan trik simpel ini, angkanya bakal langsung berubah wujud dengan gampang banget. Lanjut terus, kita masuk ke fase ketiga, menentukan nilai dan urutan. Habis kita ngerti cara ngubah bentuk angka, ujian selanjutnya adalah membandingkan mereka di arena bermain yang adil. Coba deh bayangkan betapa kacaunya kalau kita disuruh ngurutin desimal, pecahan biasa, persen, dan pecahan campuran secara barengan. Pasti pusing kan? Tapi coba kita pakai jurus manipulasi kita yang tadi. Kita seragamkan semuanya jadi persen. 0,25 disulap jadi 25%. 3/5 menyesuaikan diri jadi 60%. Pecahan campuran 1/2 berubah jadi 150%. Tiba-tiba, boom, kekacauan tadi langsung jadi rapi dan gampang banget diurutkan dari yang terkecil. Dari 25%, 40%, 60%, sampai akhirnya 150%. Jauh lebih elegan kelihatannya. Dan ngomong-ngomong soal nentuin nilai dari pecahan, angka 16 ini pahlawannya. Angka ini kita ambil dari contoh kasus stok lampu LED di toko. Bayangin gini, kalau sebuah toko punya stok 4 lusin lampu. Berarti 4 dikali 12, totalnya 48 lampu kan? Terus kita dikasih tahu kalau sepertiga dari lampu itu udah kejual. Ya kita tinggal cari aja nilai sepertiga dari 48 itu. Ketemu deh pas 16 lampu yang laku.
Keahlian ngitung cepat kayak gini nih yang bikin kita bisa ngecek persediaan barang atau ngitung diskon saat belanja di mall secara instan. Akhirnya, kita sampai juga di boss level operasi hitung berbagai pecahan. Di tahap puncak inilah kita bakal diuji beneran. Kita harus ngegabungin semua aturan hierarki tadi barengan sama teknik ubah wujud ke dalam satu arena. Tapi sebelum kita benar-benar ngelawan bosnya, pegang erat-erat kutipan ini. Karena ini adalah senjata rahasia pamungkas kita. Bentuk pecahan disamakan terlebih dahulu. Saya ulang ya, soalnya ini benar-benar vital. Anda nggak bisa tuh langsung nambahin desimal sama pecahan biasa. Nggak bakal jalan. Mereka itu wajib pakai seragam yang sama dulu sebelum bisa dioperasikan bareng-bareng. Nah, mari kita lihat gimana bentuk tantangan aslinya. Kita sekarang lagi berhadapan sama persamaan boss level yang sekilas kelihatannya bikin keder. 1/2 ditambah 0,56 dikurangi 32%. Ada pecahan, ada desimal, ada persen, ngumpul semua di satu baris. Eits, jangan panik dulu. Tarik napas sebentar dan keluarkan senjata rahasia kita tadi. Kita ubah semuanya jadi satu bentuk. Desimal misalnya. Pecahan setengah kita ubah jadi 0,5. 32% kita sulap jadi 0,32. Setelah semuanya seragam pakai baju desimal, baru deh kita jalanin aturan hierarkinya. Kerjakan lurus dari kiri ke kanan. Persoalan yang tadinya kayak benang kusut, langsung menyerah dan ngasih kita hasil akhir yang sangat rapi. Sekarang, mari kita aplikasikan semua taktik yang udah kita pelajari hari ini di pertarungan bos gula ibu. Gini ceritanya. Ibu punya 1,5 kg gula pasir di rumah, terus beliau beli lagi setengah kilogram gula. Nah, semua gula ini rencananya mau dibagi rata ke 2 wadah plastik. Gimana cara kita mecahin masalah ini? Pertama, ingat hukum kurung. Kita harus gabungin dulu total gulanya. Kedua, pakai jurus ubah bentuk, pecahan setengah kilo itu kita selaraskan jadi desimal 0,5, biar gampang dijumlahin sama 1,5 kilo tadi. Sip, kita dapat total 2 kilo gula. Langkah terakhir, tinggal bagi deh ke dalam 2 wadah. Kemenangan mutlak di tangan kita. Masing-masing wadah bakal berisi tepat 1 kilogram gula. Keren banget kan? Rasanya sangat memuaskan ya. Kita baru aja berhasil menaklukkan dan membedah tuntas materi operasi hitung campuran ini. Tapi, sebelum panduan ini benar-benar selesai, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau dengan ngikutin aturan hierarki yang ketat dan pakai trik ubah bentuk aja bisa bikin angka yang kacau balau jadi gampang dipecahkan, kira-kira gimana caranya Anda bisa pakai logika langkah demi langkah ini di kehidupan nyata? Mungkin aja nih, dengan memecah masalah besar dan ribet di kerjaan Anda jadi potongan-potongan kecil yang seragam, itu sebenarnya adalah kunci kemenangan Anda hari ini. Coba dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih banyak udah nyimak bedah materi ini. Teruslah berlatih dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.